Ibu kau dapat suami macam Firaun. Tahan. Ha? Ndak ambo dak bela apa-apa lo. Ambo ikut dia ambo sayang je ibu kecek Nabi yang paling banyak masuk neraka siapa tadi? Masalahnya ibu kebanyakan masuk neraka tadi. Malawan ada itu. Tu kau ingin supaya tak kena neraka ibu. Oh, menjawab panjang tu. Tak menyalahkan ibu-ibu loh. Main ibu-ibu. Itulah. Kalau apa-apa memang nyo dak heboh karena nyo kan tak banyak salah dari tadi loh. Nyo masalahnya ambo tak menyalahkan ibu, main. Ndak kabar jadi apa-apa tu loh. Ibu kan camil lah. Iyalah. Itulah dulu Bapak Ibu ya. Jadi tiba di rumah beko ibu ingin ke sana ya. Tapi ibu jangan salah paham loh. Beko ibu lantuk saya tiba di rumah. Itulah herannya apa? Bako antuk si ibu je. Dan mana mengecek banyak tu berkusut neraka. Aduh jauh ibu nama tu. Ibu tahan. Imsa. Ini puasa kau paling kadang palonya kan? Ini puasa kau tak menahan makan minum. Itu menahan makan minum tu starternya tu. Mesinnya tahan diri dari segala yang tidak menyenangkan kita. Imsa. Nah. Kalau ibu-ibu rajin tu menjawab lah besok mati kok payah je salah nombor nak. Dia lah boleh kecian kau kok mati payah besok. Ada terserah lah lain. Nah begitulah. Keci apa-apa alhamdulillah tak bantu ada ustaz malam kini. Ibu tahu tak siapa wanita yang diperlihatkan sorganya sebelum mati? Sebelum dia mati, sorganya sudah dipertontonkan Allah. Ini sorgamu. Sorga yang spesial. Saya desain khusus untukmu. Ini sorgamu. Sebelum dia mati pun Allah sudah perlihatkan sorga kepadanya. Siapa ibu? Siapa? Istri Fir'aun, Asia. Apa istri Fir'aun itu salat dia? Tidak. Apakah dia haji? Tidak. Apa amal istri Fir'aun? Puasa. Apa puasanya? Sabar menahan diri dapik suami Fir'aun. Sampai mati nyo sabar ibu. Nyo tahan dirinya. Fir'aun suaminya ibu nyo lapak, nyo pijak, nyo sipak tiap hari. Istri Fir'aun tak pernah melawan, tak pernah menjawab, tak pernah menggugat cerai. Dia hanya berdoa saja kepada Allah. Satiuk dilapak di suaminya, Rabbi binila indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di sorga. Doanya diabadikan jadi ayat ibu. Surat At-Tahrim ayat 11. Nanti ibu bacalah doa itu. Kok nyo serengeh dia pak di rumah capek baca tu. Rabbi binila indaka baitan fil jannah. Besoknya serengeh ibu celai. Rabbi binila indaka baitan fil jannah. Akan menjawab nama tu. Kok betu tu engke-engke perangannya kamu Ustaz berang tahu kamu. Ya memang betu. Anda menjawab je baru dah. Awal sakit-sakit Ustaz tuan tok aja. Dah. Itu yang imsak tadi. Itu yang puasa. Tahan. Istri Fir'aun tu tak ada ke ibadahnya ibu. Ibadahnya sabar saja. Dapik suami Fir'aun kane lapak, kane sipak, kane pijak ko tiap hari. Ada ibu-ibu dapik suami cu Fir'aun? Hah? Enggak. Paliannya menyerengi pak konya. Kau menyerengi baca tu. Rabbi binila indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di surga. Ibu-ibu dan suku menjawab kau mati payah besok tu. Ibu-ibu ni paling banyak masuk neraka. Coba ibu bangai ibu paling banyak masuk neraka. Nabi berkata begitu. Saya pernah datang neraka. Saya pernah datang ke neraka.
dan saya tidak membayangkan melihat di neraka apa yang saya lihat. Sahabat bertanya, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Kata Nabi, ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Saya lihat yang paling banyak dalam neraka itu perempuan. 80% lebih isi neraka itu ibu-ibu. Ibu-ibu seketik mana masuk surganya tu, bakok bidadari banyak di surga. Bakok banyak bidadari di surga, penumbuk ibu. Kalau ibu ke neraka banyak. Menjalang ibu ke surga, ibu bidadari kami dulu. Tu bakok bidadari banyak di surga tu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa perempuan tu banyak masuk neraka? Tidakkah mereka beribadah kepada Allah? Yakfurna billah? Tidak, kata Nabi. Rajin salat, salatnya berjamaah tiap waktu, tahajud tiap malam, baca Quran rajin, majlis taklim tiap minggu. Masalahnya kok banyak perempuan masuk neraka? Kata Nabi, yakfurnal ashir. Banyak yang membangkang dan melupakan jasa-jasa suaminya. Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Baitul Ihsan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di majlis zikir yang penuh berkah ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah. Tidak ada satu kaum pun yang duduk berkumpul di majlis ilmu seperti kita malam ini. Kita duduk berkumpul mendengarkan ayat-ayat Allah, kecuali mereka yang duduk dan berkumpul di majlis ilmu itu akan mendapatkan 4 tunai saat mereka berada di majlis. 1. Hafathumul malaikah. Para malaikat langsung memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Hingga kata Nabi, kalau mereka pulang meninggalkan majlis, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang duduk malam ini di masjid ini dengar ceramah, itu janji Allah begitu ya, dan Rasulnya, semua dosanya diampuni Allah. Ya, tapi dosa saja, kalau hutang enggak. Kalau hutang enggak bisa lunas dengan ceramah, Bapak Ibu ya, harus dibayar. Bahkan kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang mati berhutang walaupun mati syahid. Kalau ada orang berhutang matinya, lalu dia ya, bahkan dia mati syahid, kata Nabi tidak akan masuk surga. Itu kenapa hutang itu cepat dibayar. Kok mati berkoba'ah? Sebab hutang tidak wajib dibayar oleh yang tinggal. Alal yad ma'akhazat, hutang dibayar oleh tangan yang mengambil hutang. Siapa tangan yang mengambil hutangnya wajib bayar. Kecuali yang tinggal mau membayarkan, selamatlah kita. Kalau mereka tidak mau membayarkan, tidak ada dosa mereka, celakalah kita. Itu makanya hutang itu dia lamu-lamu mana, ya, kau mati kau, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu duduk di majlis ini dengar ceramah, semua dosanya diampuni Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan Allah rahmatnya. Bapak Ibu, kata Nabi, manusia tidak akan masuk surga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal orang, tidak akan memasukkan dia ke surga.
Kecuali yang memasukkan orang ke surga itu kata Nabi hanyalah rahmat Allah. Boleh jadi orang tak punya amal tapi dapat rahmat dari Allah, maka dia pasti masuk surga. Itu kenapa orang kalau mati doanya itu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena kalaupun dia tidak punya amal tapi dapat rahmat dari Allah, surga. Dan ternyata rahmat Allah itu adalah duduk di majlis ilmu. Di sini rahmat Allah tercurah. Makanya kata Nabi ada orang membunuh 100 orang, dia hendak mendatangi majlis bertobat, di tengah jalan dia mati, maka dia masuk surga karena dihitung langkah kakinya berlebih sejengkal ke arah majlis. Nah, itu untungnya kita duduk di tempat seperti ini, rahmat Allah tercurah. Kalau ada yang meninggal, surga menanti. Yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan hati. Jadi Bapak Ibu kalau hatinya kacau, galau, stres, jangan cari tempat lain. Apa-apa aja duduk kalapau. Apa kalau panik jangan kalapau duduk. Tambah panik di lapau tu betul. Ibu kalau panik jangan pergi jalan-jalan. Makin stres jalan-jalan tu betul. Kalau panik, stres, kacau, galau, cari pengajian, cari majlis taklim, duduk di situ. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk sekarang ni hatinya tenang, karena Allah jamin begitu. Itu makanya banyak orang mendengar ceramah tu takaluk, ya kan? Takaluk mendengar ceramah aku tando tanang hatinya tu. Kalau hatinya tak tanang, tak bisa lagi lalu tu. Bapak Ibu kalau gelisah le mau lalu tu. Makanya ada orang di rumah Bapak Ibu, lah ada spring bed, lah mati lampu, ledui AC, lah pasang selimut, ba golek-golek, ba putar-putar je. Tak mau lalu tu. Pai mendengar ceramah ke masjid, menyanda se katonggaknya. Lalu eta sakancangku ustaz mengecek jomik nya lalu tu. Sahebo ku orang lalu. Itu tak sembarang orang Bapak Ibu. Orang yang bisa lalu menyanda daki orang rami mik sakancangku tu orang pilihan Bapak Ibu ya. Orang-orang yang lah ditenangkan hatinya oleh Allah tu. Tak sembarang orang lah tu. Ada orang untuk lalu pakai narkoba bagai. Ya. Untuk bisa lalu pakai narkoba kan malang badai duit tu. Aku kita Bapak Ibu heboh ustaz berceramah nyo lalu menyanda ke tonggak. Itu untung duduk di majlis tenang hati Pak. Ya. Nanti kalau ada pengajian besok di masjid aku tiba lah. Minimal pelalok saya kemari. Karena kalau ceramah kan tak kepayah mana mendengar gini Bapak Ibu. Di TV banyak ceramah, di HP banyak ceramah kan. Tapi Bapak Ibu duduk di majlis ni tenang hati, hadiah. Diberikan ketenangan hati. Nah, yang terakhir dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Itu untungnya kita duduk di tempat seperti ini Bapak Ibu. Kalau ceramah itu kita sendiri sabut kadangnya. Ayat tu kita saja. Karena Al-Quran tak bertambah lagi ayatnya tu. Tapi pahala baru taruh itu. Maka dihitung langkah kaki datang kemari tu Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu. Ya, sebelum mulai ceramah tentang tarhib Ramadan ceritanya ya. Ya, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Cak bayu dulu. Kalau ceramah sudah maghrib, murah perantiannya. Berbunyi alarm isya. Kalau ceramah sudah isya, perantiannya alarm subuh panjang Bapak Ibu. Cak bayu hari lah jam 9 kurang 10 lah. Let taluk sampai setengah 10 Bapak Ibu. Setengah 10 ya. Sampai setengah 10 Wak berhenti. Sudah tak sudah Wak berhenti setengah 10. Kalau ada pertanyaan boleh. Tapi sampai setengah 10 tolong sabar Bapak Ibu ya. Anak-anak apa tolong tanang duduk elok-elok. Anak-anak apa? Tuh yang ungguk-ungguk yang ibu tu. Kamungko duduk. Maduk kamungko, dia berkumpul-kumpul, duduk rapi. Gitu ya? Dia mau tanah. Lah tiba kuih. Bagi dulu. Ya. Kalau sedang ceramah bagi kuih kau tak konsentrasi dah, cak bagi dulu.
Makanlah kuih dulu, bagi dulu. Nah, ibu-ibu tu kelebihannya tu. Ceramah lu mulai kuih dah siap. Tak apa-apa, bagi aja dulu Pak. Sudah. Semalam kau dulu lah. Jangan lupa untuk ambo. Beku apa-apa lah makan kuih pun celik-calik saja. Lah dapat konsentrasi pun ceramah lah. Dan ambo fikir lah kedapik ambo ndak dia tu tu. Asyang untuk ambo lu ibu. Tak sepiriang. Abi-abi lah siswa lain tu. Yang punya ambo tetap ada sepiriang. Ya, tak apa-apa lah. Biasa ibu-ibu tu kalau ndak dikasih ruang nantinya kecewa lah Pak, membawa lah payah-payah. Beku sudah ceramah apa-apa lebih tabang saya lah. Ibu lah payah buat kuih. Macamlah sebelum ceramah dibagi lah. Nah, pembagiannya tanang aja ya, yang membagi saya. Kalau datang pembagian, anak-anak tolong tanang. Makan saya yang dimungku awak. Ya, kalau labi beko ada cerai tambahnya beko sudah ceramah. Nah begini Bapak Ibu, menyambut bulan Ramadan ya. Bakok disambut Bapak Ibu. Bakok disambut. Ya, Bapak Ibu kalau datang Abdul Samad, Ustaz Abdul Samad ke masjid awak ko, bersambut enggak? Bersambut rami-rami itu mah. Kau ambo datang dia bersambut. Tiba-tiba lah pulang-pulang lah dah itu. Tidak ada menyambut ambo tiba loh Pak. Ya enggak? Kalau Ustaz Abdul Samad tiba pasti bersambut. Pasti jamaah ke pintu sadonya. Pasti jamaah ke gerbang sadonya. Mungkin di bandara saya japui. Mana? Kalau ambo payu ceramah kemari, ya tiba nak dicapui, pulang nak diantar. Tak itu ya. Nah pertanyaannya, bako Ustaz Abdul Samad kok tiba disambut? Bambu kok tiba tak ada sambut lah. Jawapannya di situ. Kerana Abdul Samad lebih istimewa dari ambo. Tak? Ustaz Abdul Samad tu lebih mulia dari ambo. Ilmunya lebih banyak dari ambo. Amalannya lebih banyak dari ambo. Lebih mewah, lebih istimewa. Lah. Kau yang anak kau pergi cepet panjang caliaknya. Bakok kuih lalu ke kami ke caknya. Nak singgah lah caknya. Alah, jangan di para buih anak makan elok-elok. Nah, jadi disambut itu karena nilainya beda. Karena memiliki kemuliaan, kelebihan, keistimewaan, begitu. Itu logika sederhananya begitu tuh. Ibu ketika apa muda-muda dulu, ketika gagah apa, piti banyak, pulang bersambut di pintu. Dulu ketika gagah dulu bersambut nak, bersambut tu mah, bukaan pintu tu mah. Kini lah gaya cukup le bersambut je lah. Pulang-pulang lah, pai-pai lah maksudnya. Itu ayam kau dapat talur lah. Kalau ayam ini makuknya dicari ayam kau tak pulang dia bertalur. Iti kau kalau dah pulang sore bertalur cari tu mah. Rugi talur kau. Tapi kau iti tak bertalur lah, pintu kandang kunci dia tu. Makanya apa-apa lah tua-tua mereka lah cuk tinggal. Ya kan, ibu kalau sibuknya cucunya lah. Ane nampak kau tak baben lah. Ya, ndak saketik kemudian ibu-ibu ketika apaknya lah tua, suami lah tua ke diusir. Banyak tu ibu-ibu tu. Makanya di kampung-kampung dulu ibu perlu setiap suku bersurau ya nak. Zaman sesuk kan setiap suku bersurau ibu di kampung ambo situ tu. Dulu. Siana mau ni surau. Dua manusianya nya. Satu anak bujang alun barumah. Dua orang gaib dicampak orang rumah. Dulu laki-laki kau nasibnya buruk pak dari tua, wah ibu menumpang dari ketek. Ketek menumpang di rumah orang gaib. Bujang menumpang di rumah pembujangan. Tua lambat rumah tangga menumpang di rumah isteri. Ya nak. Lah hari tua diusir menumpang di surau. Dulu kan apa-apa zaman sesuk dah ada dan pegawai negeri lah. Jadi dah ada pensiunan lah.
Kalau kini manga ibu-ibu lain nyawabin ya, pak tu lah itu pensiunan ke dia roknya. Makanya ibu-ibu ni paling banyak masuk neraka. So ibu-ibu manga ibu-ibu paling banyak masuk neraka. Nabi berkata begitu. Saya pernah datang neraka. Saya pernah datang ke neraka. Dan saya tidak membayangkan melihat di neraka apa yang saya lihat. Sahabat bertanya, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Kata Nabi, ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Saya lihat yang paling banyak dalam neraka itu perempuan. 80% lebih isi neraka itu ibu-ibu. Ibu-ibu seketik mana masuk surganya tu, makuk bidadari banyak di surga. Bakok banyak bidadari di surga, panumbuk ibu. Kalau ibu ke neraka banyak. Menjalang ibu ke surga, ibu bidadari kami dulu. Tu makuk bidadari banyak surga tu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa perempuan tu banyak masuk neraka? Tidakkah mereka beribadah kepada Allah? Yakfurna billah? Tidak, kata Nabi. Rajin salat, salatnya berjamaah tiap waktu, tahajud tiap malam, baca Quran rajin, majlis taklim tiap minggu. Masalahnya kok banyak perempuan masuk neraka? Kata Nabi, yakfurnal ashir. Banyak yang membangkang dan melupakan jasa-jasa suaminya. Satu masalah ibu banyak masuk neraka panjawek. Sakaliman apa mengecek ibu 2 jam mengecek. Maka tahajud ibu, berjamaah ibu, baca Quran ibu hilang seketika surga neraka tu. Kerana hobi ibu-ibu ko mana menjawek. Awak bertanya seketiknya pak. Bako gak asin gulai kau bu tu. Jangan banyak makan cerita lah. Makan saya banyak cerita. Dalam panik masak di pagi dia. Walau payah masak komentar tak saya. Makan saya lah. Nak kau 7 berhenti saya makan. Dah 2 jam lalu sudah bu ngecek dia. Padahal sekaliman ngeceknya. Ibu yang contoh tu yang banyak ke neraka tu. Penjawek. Yang kedua gampang lupa jo jasa suaminya. Ampe puluh tahun suaminya banting tulang sampai buruk bantu suami kau nak memenuhi kebutuhannya. Aksa ciek kandak nak dapatnya. Buruk saya kami sadonya leh. Tak ada nelok kami dia ibu lah. Tu banyak ibu masuk neraka tu. Nah, makanya di hari tua kini kau ibu tolong layani kami baik-baik. Kau pulang kami sambut. Ya, kau terlambat kami pulang cari. Itu tanda ibu memuliakan kami itu. Kalau ibu sambut kami pulang, itu tanda lai baharago kami itu. Tapi kau pulang kami, dah ada ibu tantui lai. Pulang-pulang lah, ndak lah tu ibu ndak menghargai kami nama dia tu. Ndak ada harago kami di bantu ibu dia tu. Kan penyambutan begitu tadi. Kenapa sesuatu disambut? Karena mulia. Karena berharga. Bako ibu sabui Abdul Samad tadi nyo mulia. Ambo bako daknya lebih mulia dari ambo. Penyambutan itu bukti penghargaan. Jadi kalau suami tidak disambut pulang leh tanda tidak berharga itu. Makanya makin gaek kok makin dimuliakan ibu. Sambut ni datang. Kok pulangnya tanya, "Ka makan apa? Ka minum apa? Ka mandi?" Lain macam itu ibu. Kok lain surga tu bang. Nah, pertanyaannya tadi kenapa Ramadan disambut? Karena mulia, karena istimewa. Kenapa Ramadan istimewa? Satu, tidak ada satupun nama bulan yang disebut Allah dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Allah menyebutkan inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan. Jadi dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai lagi ke Zulhijjah sudah ada sejak langit bumi diciptakan Allah. Sudah ada. Makanya Nabi Muhammad itu di usianya 63 tahun, sekarang hitungan itu sudah ada, bulan itu sudah ada 12 bulan.
Tapi dari 12 bulan yang ada itu, sejak langit bumi diciptakan, hanya bulan Ramadan satu-satunya yang disebut namanya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ada kaidah begini Pak Ibu. Kalau sesuatu itu disebutkan secara jelas, menunjukkan dia istimewa. Begini, dalam Al-Quran banyak perempuan diceritakan Allah. Ada istri Ibrahim, ada istri Zakaria, ada istri Fir'aun, ada banyak perempuan-perempuan yang diceritakan. Ada ya istri pembesar Mesir. Banyak perempuan dalam Al-Quran itu. Ada Ratu Balkis, Ratu Saba. Banyak cerita perempuan dalam Al-Quran. Tapi tidak ada satu pun nama perempuan dalam Al-Quran kecuali Maryam. Hingga ada satu surat Maryam. Tidak ada satu pun nama perempuan dalam Al-Quran kecuali satu-satunya nama Maryam. Kenapa hanya nama Maryam yang ada dalam Al-Quran? Ya Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Begitu kata Allah. Maryam, engkau wanita pilihan dan engkau wanita terbaik di semesta alam. Kenapa Maryam disebutkan namanya? Karena dia wanita terbaik di semesta alam. Itu kenapa Maryam disebutkan namanya satu-satunya, karena ini wanita istimewa yang tidak ada bandingannya sepanjang alam semesta dibentangkan oleh Allah. Itu kenapa Maryam disebut. Malaikat tu ada miliaran malaikat, tak terhitung banyak malaikat. Entah berapa miliar, entah berapa triliun malaikat tu, tak ada hitungannya, unlimited. Dari sekian banyak malaikat, hanya dua yang disebutkan nama dalam Al-Quran, Jibril wa Mikala. Jibril dan Mikail. Kenapa hanya nama Jibril disebutkan? Ini malaikat yang istimewa. Dia disebut imamnya para malaikat. Karena Allah ingin memberikan sesuatu kepada manusia pilihan para nabi. Jibril yang dikasih tugas, nih, sampaikan kalam saya. Jibril. Hari, ada 7 hari yang kita kenal. Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Rabu, ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari 7 hari, hanya ada 2 hari disebutkan dalam Al-Quran. 1 hari Jumat, 2 hari Sabtu. Karena hari Jumat dan hari Sabtu itu hari suci. Makanya orang Yahudi dulu yang menangkuk ikan di hari Sabtu jadi baru sadonya. Itu hari suci. Untungnya ndak pai Jumat, ndak jadi baru loh Pak. Karena orang Yahudi di hari suci, hari Sabtu, mereka wajib beribadah, pahalanya besar, tapi mereka pergi menangkap ikan, dikutuk jadi baru. Untung umat Nabi Muhammad tak berlaku cubat Nabi Musa tu Pak. Kok berlaku cubat Nabi Musa, bara banyak baru tu Jumat bertambah tu Pak. Enak. Kenapa hari Jumat disebut, hari Sabtu disebut? Itu hari istimewa. Itu kaidahnya. Kalau sesuatu disebutkan dalam Al-Quran secara jelas, ini sesuatu yang berbeda. 12 bulan yang dikenal manusia sejak langit bumi diciptakan, hanya Ramadan satu-satunya yang ada dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Itu kenapa Ramadan menjadi istimewa. Dan itu alasan kita menyambut dia, karena Allah memuliakan bulan ini. Alasan kedua, kenapa Ramadan istimewa? Karena di Ramadan itu ada ibadah yang tidak ada di tempat lain, di waktu lain, hingga bagi umat terdahulu. Apa itu? Di siang hari puasa, di malam hari Qiyamul Lail namanya. Ini terutama yang malamnya, hanya satu-satunya yang mendapat kesempatan itu umat Nabi Muhammad. Kenapa?
Karena di malam Ramadan itu salah satu dari sekian malam itu ada malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam istimewa yang itu bonus untuk kita. Andai kita beribadah di malam itu 1 saat saja ibadah kita, nilainya kata Allah khairum min alfi syahr. Allah nilai lebih baik dari 1000 bulan kita beribadah. Ibu salat sunat witir saja 1 rakaat pas di malam Qadar itu nilainya sama 85 tahun non-stop witir sepanjang malam. Dan tidak ada di bulan lain. Tidak ada di bulan lain. Hanya ada di bulan Ramadan yang disebut Lailatul Qadar. Karena begini Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad ini paling pendek usianya. Kata Nabi baina sitin wa sab'in. Umatku antara 60 dan 70 tahun. Sedikit yang bisa melewati 70. Rata-rata 70 lebih mati paling tinggi. Coba pak-pak yang lau umur 65 cetong kawan SD dulu. Paling separuh tinggal enak. Apalagi lah 70. Mungkin apa saya tinggal surang itu. Lain lebih mati itu mah. Memang segitu usia kita cuman pak. Kata Pak Ketua tadi, tanya tu sabanta mana awak duitnya? Iya sabantanya Pak Ibu. 60 tahun tu dah lama tu, berputar-putar mati dia tu. Umat lalu walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Umat Nabi Nuh usianya 1000 tahun kurang 50 tahun. Panjang nak? Umat-umat lalu Bapak Ibu usianya sampai 1000 tahun. Tu makanya mereka beribadah tidak disuruh berjamaah lah. Umat Nabi Nuh disuruh salat, Ibrahim disuruh salat, Nabi Musa disuruh salat, Nabi Isa disuruh salat, tapi tidak ada perintah salat berjamaah. Kenapa? Usianya panjang-panjang, tidak perlu berjamaah loh. Kalau kita usianya pendek, maka disuruhlah berjamaah. 1 salat nilainya 27 kali salat sendiri. Itu rasio ke berjamaah tu. Bapak Ibu salat Isya yang tadi berjamaah tu sama sebulan sembahyang Isya surang tu. Kalau ibu bapak salat berjamaah 10 tahun saja, itu artinya Bapak Ibu sudah berusia 300 tahun. Kalau Bapak Ibu salat berjamaah 20 tahun, artinya salat Bapak Ibu sudah 600 tahun. Kalau Bapak Ibu salat berjamaah 30 tahun, artinya usia Bapak Ibu beribadah 900 tahun. Setiap 1 salat berjamaah nilainya 27 kali sendiri, tak begitu? Itu maka semayang kau jangan surang-surang pak, bersama lah. Usia pendek yang semua surang lo semayang. Boleh panjang umur apa surang-surang lo. Bersama-sama semayang tu kamari lah semayang. Rumah ada sudut masjid. Oto ada, kendaraan ada, payung ada. Alasan tak masjid. Kata Nabi pak, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, saya ini buta ya Rasulullah, buta, tidak menampak jalan. Wala ahada yakuduni ilal masjid, tidak seorang pun yang bisa menuntun saya ke masjid. Saya hidup sebatang kara, anak tak ada, istri tak ada, keluarga tak ada, saya hidup sebatang kara, buta. Bolehkah saya salat sendiri di rumah? Kata Nabi, hal sami'tan nida, terdengar tidak azan sampai ke rumahmu? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'ajibhu, engkau wajib ke masjid. Bayangkan Pak, yang butuh hidup sebatang kara, listrik tidak ada zaman tu. Asal tak dengar azan ke rumahmu, datang masjid. Ikut tak butuh lah. Lutwik tagok, kendaraan ada, rumah ada kok masjid. Apa alasan apa tak ke masjid besok tu? Kau ditanya Tuhan, bak kau dak masjid aja we besok tu. Itu rahasianya. Kalau Nabi ko sayang Jawa, ko surang-surang sumayang beko ndak jadi sadat cukup syarat beko lah. Maka berjamaah lah.
Itu rahasianya kenapa setiap berjamaah tu dilipat gandakan 27 kali nilainya tu. Kerana supaya bisa usia awak menyamai usia umat lalu yang panjang-panjang sampai 1000 tahun tu. Nah, di Ramadan Allah hadiahkan satu malam khusus yang kalau kita beribadah di malam tu lebih dari 1000 bulan. Apa itu? Ya malam Qadar tadi, dan tu tak ada di bulan lain. Syaratnya apa? Bapak ibu beribadah di malam itu. Karena kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Siapa yang melaksanakan isya berjamaah pasti dapat malam Qadar. Tapi kok bakowanya walaupun semalam tu bakowanya turun malam Qadar tak kerapik ke noh. Domino di lapau. Makanya malam-malam Ramadan tu apa? Di masjid lah apa banyak. Jadi lapau dia. Ikut masasak sudah tarawih langsung duduk di lapau leh. Tak kedapat apa-apa di lapau duduk lah. Di masjid ku doa. Kau kamu junjur, kau lalu-lalu di masjid kau berapa halo tu sepanjang tu. Ikut makin pensiun makin di lapau duduk. Di masjid apa kalau lah tua kau apa banyak di masjid leh. Di lapau tu bujang-bujang lah. Bisa dipahami tu mah. Kok kayo je bujang-bujang. Kau lah tua-tua pak lah pensiun. Adalah grupnya pak. Pagi tiba di lapau leh. Satu tiba lapau telefon kawan dah kurang cia marilah je. Nah, itu rahasia kok gembira awak di Ramadan kau. Kenapa? Bonus. Andai Bapak Ibu dapatlah malam Qadar itu 10 kali saja, usia Bapak Ibu 850 tahun ibadahnya. Tak gembira nama itu? Nah, Ramadan ni Bapak Ibu ada satu ibadah puasa. Yang istimewanya puasa itu apa? Satu, istimewanya puasanya. Kenapa kita gembira kalau puasa datang, Ramadan datang, puasa? Satu, ibadah puasa itu ibadah yang tidak dicatat malaikat. Kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam ada catatannya di kitab, namanya apa? Kitabun markum, catatan digital. Ada catatannya. Dan ada langsung takaran pahalanya. Kalau Bapak Ibu bersedekah, nilainya 700 kali lipat. Seperti satu tangkai melahirkan 100 biji. Ya toh? Kalau Bapak Ibu baca Quran, nilainya per huruf, satu huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim kata Nabi 30 nilainya. Begitu kan? Semua ibadah yang Bapak Ibu lakukan tu ada takarannya, ada catatannya. Tapi ada amal yang tak dicatat, yang tak ditakar. Puasa. Fa innahu li. Puasa tu bypass langsung kepada Allah. Malaikat tak mencatat, malaikat tak bisa memberikan nilai. Langsung Allah yang pegang. Itu kenapa kata Nabi, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaannya. Satu, farhatun inda iftarihi, bahagia ketika berbuka. Bapak Ibu ketika berbuka bahagia nak? Oh, apalagi dulu ketika ketik-ketik beraja puasa Bapak Ibu, kalau tiba babu buku tu yo bana cokali tapuang sadonya Bapak Ibu. Makanya dulu ketika berketik-ketik pada jam puasa jam 5 tu lah ke dapur panjang saya. Pakai jamak, mama hilang kan mari ha, mari panjang siang jamak ini Pak. Yo dak tanggung rasanya Bapak Ibu. Begitu dapat makan tu yo bana nikmat rasanya Bapak Ibu. Bahagia. Nyo memang begini Bapak Ibu. Nikmat makan ketika perut kosong. Itu rahasianya bakok disuruh puasa. Supaya menikmati makan tu. Tidak ada makan yang paling nikmat kecuali ketika perut lapar. Kalau perut kanyang ke Pak, lah patah seselero tu Pak.
Tak pasal leruk dia dan tak ada lama nampak loh. Dia parit apa kanyang tu. Cula parit kosong tu lapar tu dalam tong sampah apa makan ikut tu. Enak. Jadi puasa tu pebo menghargai nikmat makan. Taraso nikmat makan kau ketika parit kosong. Lapar. Tu makanya ketika berbuka tu manusia gembira kata Nabi. Bahagia ketika berbuka tu. Ya. Yang kedua bahagia kapan? Inda liqa'i rabbi, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Nanti orang yang berpuasa Ramadan ini Ibu diundang khusus ke istana Allah. Bertemu langsung, nih pahala puasamu. Ini kalau Pak Presiden bagi hadiah sepeda, tapi sepedaku dikirim dari Jakarta ke rumah yang menerima. Senang tak? Senang dari Presiden. Sekarang Pak Presiden ingin kasih hadiah sepeda, ibu diundang langsung ke istana. Presiden langsung menyerahkan salaman, jabat tangan. Mana yang lebih bahagia? Yang ke sana. Manusia yang paling bahagia tu langsung berhadapan dengan Allah, menerima pahala puasanya. Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Tidak ada manusia yang paling bahagia di hari itu kata Allah. Wajahnya cerah berseri-seri, riang gembira. Kenapa? Akan bertemu dengan Tuhannya. Tuhan akan mengundang dia. Itu kenapa puasa itu pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Tidak ada hitungan pahala, hanya Allah yang tahu. Nanti coba Bapak Ibu baca surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa arti harfiahnya imsak, menahan. Sabar secara harfiah artinya imsak, menahan. Maka puasa jo sabar ko cie. Orang yang puasa, orang yang sabar sama-sama menahan. Ini ibadah paling berat. Ibadah yang paling berat tu menahan. Tu maka puasa ko lah disuruh Allah ke Nabi Adam sejak di sorga. Belum ada salat, belum ada zakat, puasa sudah diperintahkan ketika Nabi Adam di sorga. Apa dalilnya? Ketika Nabi Adam di sorga, Allah berkata, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau di sorga bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah semua yang ada di sorga. Cubolah, pakailah, nikmatilah semua. Wala taqraba hazihi sajarah. Tapi yang ciek ko tolong tahan. Jangan mendakuk ke pohon ko nak. Jangan itu puasa. Tahan dirimu kata Allah. Yang pohon ko jangan. Jangan tu imsak, menahan. Dan itu yang membuat Nabi Adam gagal. Pokok diusir ke bumi ko. Yang membuat Nabi Adam gagal itu imsak. Lasadonya boleh, tinggal ciek suruh tahan. Tak mampu juga Nabi Adam. Kerana sifat dasar manusia tu tamak, rakus. Tak mau puih, tak mau pasai. Lasadonya boleh, cieknya nyolambui je. Tak tamak nama itu. Makanya disuruh puasa. Kerana puasa ku ubek tamak. Orang kalau puasanya benar, sifat tamaknya hilang. Bagaimana orang puasa bisa tamak? Makanan di rumahnya halal, milik dia. Tak ada orang di rumah. Tinggal dia saja berhadap-hadapan dengan makanan tu. Kalau dia makan, tak ada yang tahu tu. Kenapa dia tak makan? Imsak, tahan. Tak mungkin tamak pak ni punya nyo saya nak ambil lah, apalagi punya orang. Ya. Punya nyo saya nak ambil lah.
Apalagi ambil punya orang. Isteri dia punya, halal isteri dia. Di kamar berdua, pintu kamar dikunci, kita berdua dengan isteri kita dalam rumah. Apa isteri kita disentuh? Tidak, nanti. Isteri dia pun tidak dia sentuh, apalagi punya orang. Mustahil orang kalau puasanya benar dia tamak. Karena itu Nabi Adam disuruh di surga puasa. Jangan kau dekati, jangan tu puasa tu. Tu makanya Pak Ibu, ibadah ini semua perintah kecuali puasa larangan. Salat, dirikan salat. Zakat, bayarkan zakat. Haji, sempurnakan haji. Semua perintah. Kalau puasa, tidak perintah. Jangan makan, jangan minum, jangan suami istri. Jangan kan? Hanya satu ibadah jangan. Semuanya ibadah perintah. Tapi yang satu tu yang paling besar pahalanya. Kenapa? Menahan diriku yang paling baik. Tidak ada ibadah yang paling berat kecuali menahan diri. Itu makanya orang sabar, orang puasa pahalanya begairi hisab. Kerana ibadahku paling baik. Ibu tahu tak? Siapa wanita yang diperlihatkan sorganya sebelum mati? Sebelum dia mati, sorganya sudah dipertontonkan Allah. Ini sorgamu, sorga yang spesial. Saya desain khusus untukmu. Ini sorgamu. Sebelum dia mati pun Allah sudah perlihatkan sorga kepadanya. Siapa ibu? Siapa? Istri Fir'aun, Asia. Apa istri Fir'aun itu salat dia? Tidak. Apakah dia haji? Tidak. Apa amal istri Fir'aun? Puasa. Apa puasanya? Sabar menahan diri dapik suami Fir'aun. Sampai mati nyo sabar ibu. Nyo tahan dirinya. Fir'aun suaminya ibu nyo lapak, nyo pijak, nyo sipak tiap hari. Istri Fir'aun tidak pernah melawan, tidak pernah menjawe, tidak pernah menggugat cerai. Dia hanya berdoa saja kepada Allah. Satiuk dilapak di suaminya, Rabbi binila indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di sorga. Doanya diabadikan jadi ayat ibu. Surat At-Tahrim ayat 11. Nanti ibu bacalah doa itu. Kok nyo serengeh dia pak di rumah capek baca tu. Rabbi binila indaka baitan fil jannah. Besok nyo serengeh ibu celai. Rabbi binila indaka baitan fil jannah. Akan menjawab nama tu. Kok betul tu engke-engke perangannya kamu Ustaz berang tadi su kamu. Ya memang betul. Anda menjawab je baru dah. Awallah sakit-sakit Ustaz, tuan tok aja, ya. Itu yang imsak tadi. Itu yang puasa. Tahan. Istri Fir'aun tu ndak ada ke ibadahnya ibu, ibadahnya sabar saja. Dapik suami Fir'aun kane lapak, kane sipak, kane pijak ko tiap hari. Ada ibu-ibu dapik suami cu Fir'aun? Enggak. Paliangnya menyerengnya pak punya. Kau menyerengnya baca tu. Rabbi binila indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di surga. Ibu-ibu dan suku menjawab, kau mati payah besok tu. Sayolah kamu. Ibu kalau ingin matinya nikmat seperti istri Fir'aun, imsak, tahan. Walaupun ibu dah lagi belanja, tahan. Ibu dah payah kerajo kan berang je lain. Puasa, tahan, imsak. Doa. Ibu yang model tu matinya nanti akan diperlihatkan surga. Nih. Dah percaya, cubalah. Cubalah. Dan menjawab lah. Besok mati angok-angok itu. Ya kan? Enggak seminggu dulu je mati dia tu. Tayolah kamu. Anca ibu tahan saya, tahan. Itu yang imsak.
Berang-berang 7 hari berang kamu tahan. Enggak kalamo lo berang-berang itu. Paling 5 tahun kau payah itu. Ya kan 65 kan tak kalamo itu. 70 cak nabinya kan. Kan 5 tahun lagi itu. Hilang itu. Enggak lama ke lo. Sabar tahan. Ibu. Coba baca surat Ar-Ra'd nanti. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Manusia ketika masuk surga, di depan pintu surga disambut para malaikat. Apa kata malaikat kepada mereka di depan pintu surga? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena sabar, bukan karena tahajud, bukan karena baca Quran, bukan karena salat malam, bukan. Engkau masuk sabar engkau masuk surga bima sabartum, karena kalian sabar. Boleh jadi dia tak punya amal yang lain, hanya kesabaran amal dia, seperti istri Fir'aun. Nah, itu yang insa, itu yang namanya menahan puasa, sabar, tahan. Dan itu yang paling baik. Gini, ada hadis sahih. Iza syatama ahadukum falyakul li nafsi inni saimun. Ibu sedang puasa Ramadan gua dicaci maki orang. Yo bana ndak tanggung pai keceknya lah. Ndak tasudu ditik kecek curang lah. Apa perintah Nabi? Ibu sedang puasa gua, datang orang mencaci maki, katakan pada dirimu. Bukan pada yang mencaci. Katakan pada dirimu, inni shaim, saya berpuasa. Ndak kenyo ibu sabui lah. Ibu dicaci maki orang atau apa dicaci maki orang. Kecik ibu, jen banyak cerituang lah, dan puasa ke mak. Abi pahlo itu mak. Mangecek itu saya kenyo nyok. Jen banyak cerituang dan puasa ku batal puasa dia beko. Itu pun lah habis tu. Mangecek dan puasa tu itu ndak sabar nama lo tu. Katakan pada dirimu sendiri, ambo puasa, ambo imsak. Coba baca nanti surat Maryam ayat 26. Surat Maryam ayat 26. Maryam ketika menggendong anakku lahir dak ada ayah. Macam-macam kecil orang sakampung. Laki lah, perempuan pezina lah, pelacur lah, WTS, macam-macam lah. Wanita asusila, macam-macam. Yobana caci maki. Sekampung mencaci maki. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Saya bernazar, saya puasa, dan puasa saya tidak membalas ucapan kalian. Itu puasa. Itu yang imsak. Itu yang paling baik tu makok pahalanya bighairi hisab. Kalau menahan kau yang paling baik. Ibu kalau dicaci maki orang kecek setan lawan. Dah betul kecek setan. Namu je ibu. Siawananya, kayunya dak kawan minta awak kenyo no. Santiangnya dak kawan tanya awak tu setan tu. Nama bisian ke ibu. Yang puasa dak betul lo, tahan. Makanya ibu kalau pacar gale, pacar piring, pacar pot bunga dia anak, dia cucu, tahan. Dia puasa. Tapi kalau tukok mamatu berjalan, cari dah engak-engak ajang lo, habis. Tak boleh, karena marah tu dah lepas. Kalau marah udah berbuka aja lagi kalau udah marah. Kalau lah keluar berang ibu, dah imsak namanya tu. Dah imsak itu. Tu makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang yang puasa tidak ada hasilnya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Dia tidak menahan diri, tidak imsak. Ibu kalau pacar piring, pacar galik, berpuasa. Nah, itu kumpulan ya. Itulah habis masanya tu mah. Lah sampai ajalnya. Tak ya? Bekok balik. Tapi ibu jangan. Ya.
Tunggu sudah buku iko ya. Apa lama ini lo sudah buku. Tu berang nama itu tu. Ya, tu. Ya, tunggu buku lo ya. Apa lama ini lo. Ya. Imsak tahan. Tidak ada ibadah. Tu maka Nabi Adam gagal dulu imsak tu lah tu. Tu maka Nabi Adam disuruh puasa balik. Sampai di bumi suruh puasa 3 hari tiap bulan, namanya puasa Yaumul Bid. Tu puasa Nabi Adam tu. Tiap hari 3 bulan disuruh puasa sampai mati. Tahan. Makanya puasa ku ibadat tertua, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena dosa tertua tu adalah tamak. Obat tamak tu tadi menahan diri, tahan. Inilah ibadah yang paling berat. Makanya kok puasa lah orang di dunia kok puasa lah kuah. Andai imsak, tak akan ada pertengkaran di muka bumi, tak akan ada kecelakaan di jalan. Bahawa orang kok celaka, banyak kecelakaan, tak imsak. Awak tak dulu tarui, tak tagagih juga, tahan dah dulu. Kok ramai orang antri awak di belakang, jangan potong-potong orang je. Yang memotong-motong orang tu tak imsak. Berarti puasanya gagal tu, haus lapar saya dapat itu. Kalau awak di belakang orang, ya sabarlah dulu. Yang dulu, yang belakang. Ada kecelakaan tu, mustahil kecelakaan tu. Kalau ada orang kamu belok, nampak, tahanlah diri awak dulu, berhenti awak, imsak. Aginya lalu. Kau kawan tak podok loto kapal loto itu. Kan gagal puasa awak nama itu. Kalau puasa orang benar, Masya Allah, tidak ada rumah tangga yang akan bertengkar. Kalau suaminya berang-berang, kecil istrinya dan puasa, dan imsak, dan tahan. Ini makuk heboh dia berjawab. Ini makuk heboh dia berjawab. Apa mengecik ibu menjawab lah. Ni kecil ibu dah tiap pak, apa dah ibu dah ikut rumah. Kalau benarlah orang puasa, tidak akan ada perceraian di muka bumi. Perceraian tu kalau tak bisa menahan diri. Kecil ibu dan bercerai, tak tahan yang boleh. Kan tu. Tak tahan tu lah batal puasa nama tu. Makanya puasa kau ibu ibarat mesin. Ramadan tu adalah starternya. Starter mesin imsak. Begitu Ramadan berakhir, mesin imsak jalan terus sampai Ramadan berikutnya. Besok sudah hampir mati lagi mesinnya, hidup lagi Ramadan berikutnya, imsak lagi sampai setahun ke depan. Imsak yang paling pokok itu ibadah yang paling menyelamatkan manusia. Menahan. Ibu apa kalau makan tak bertahan-tahan, tu badan tu beko kambang tu. Enggak, penyakit banyak beko tu. Makanya kata Nabi, hati-hati mengisi perut. Jangan perutmu terlalu banyak diisi. Kenapa? Karena fa innaha mufsidatun lil jismi. Karena hampir semua penyakit berawal dari perut yang tidak terkendali isinya. Orang kalau banyak isi paru itu Pak, tiap sabanta makan penyakit banyak. Itu makanya orang kayu penyakitnya banyak. Kolesterol, asam urat, liver, macam-macam. Kenapa? Makannya banyak. Ragamnya banyak. Bantu aja banyak. Ndak orang kayu ndak banyak makannya. Pada ibu masuk ke rumah orang kayu tu buka kulkas tu. 3 pintu kulkas tu makan sisi. Makanya orang kayu banyak penyakit. Orang miskin jarang penyakitnya ibu. Orang miskin tak ada penyakit, paling penyakit kulitnya, panau, kuruk. Jarang-jarang orang miskin kok penyakitnya kolesterol ibu. Kau ada orang miskin kolesterol penyakit itu orang miskin tak tahu diuntung nama tu. Ala miskin penyakit orang kaya lah. Nyo kolesterol kau kan dek makanan. Nyo makannya tempe, tahu kolesterol dari mak. Acok lapar pada kanyang kolesterol dari mak. Nabi Muhammad tu tak pernah kolesterol ibu. Bahkan Nabi Muhammad tak pernah kolesterol. Nabi acok lalu jo paru kosong. Itu makanya sahabat bercerita, kadang Nabi itu nampak batu di perutnya. Maka BN batu di perut Nabi itu. Sehingga kalau Nabi tagak,
nampak paruh Nabi itu setantang jo dadonya, sebetulnya paruh Nabi itu kempes tapi batunya kabeh di situ. Supaya orang mengira Nabi kok lain makan juga. Di perang Khandak Bapak Ibu, digali parit 2 balik kilo panjang parit itu, melindungi kota Madinah dari serangan tentara Ahzab. 10.000 nak menyerang kota Madinah, digali parit tak lawan lain, digali parit panjang 2 balik kilo, lebar 5 meter, dalam 3 meter. Siang malam menggali parit. Nabi ketika mencatut-catut tanah menggali parit itu, nampaklah batu takabek di parit Nabi. Baru sahabat tahu Nabi itu sering perutnya kosong daripada berisi. Itu makanya Nabi itu jarang sakit. Nabi sakit ke mati je Bapak Ibu. Hari Jumaat Nabi sakit parah, hari Senin Nabi mati deh. Kenapa? Nabi itu paruhnya cok kosong, penyakit tak banyak. Orang kalau kosong cok paruhnya tak banyak penyakit loh. Itu makanya orang-orang sesuk di kampung ni miskin-miskin sampai umur 80 berjalan saya kan kamari leh. Endak? Orang-orang kini 50 ada je kursi roda banyak. Berjalan lah payah lah bertungkek-tungkek. Makan bakal panjang saya tu ya. Jadi untung jadi orang miskin tu Pak Salero tak tahan, itu imsak otomatis. Puasa tak sengaja nama tu miskin tu. Ya Pak. Makanya kalau puasanya benar, hidupnya pasti benar. Pasti itu Pak. Jiwanya sehat, badannya sehat, terhindar dari segala petaka, bencana hingga neraka. Makanya kata Nabi, siapa yang puasa 1 hari, dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ibu bapak kalau puasa Ramadan, mati habis Ramadan itu langsung surga. Kenapa? Karena di ujung Ramadan kata Nabi, kayaumin waladathu ummuhu, dia seperti baru lahir kembali. Itu maka kau dapat ibu kok bisa lah minta tu aku dapat ibu apa mati wak di malam takbir tu. Ya Allah, kalau engkau matikan, ambo matikan di malam takbir, langsung ke surga. Kau hidup dah setahun ni banyak dosa kau. Tapi orang kerayu, orang biarlah kerayu awak kalau mati mah. Oh salahnya. Nah, itu kenapa kita harus bergembira menyambut Ramadan. Tidak sedikit keistimewaan bulan Ramadan ini. Maka bergembiralah dengan Ramadan, dengan mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, hati kami lapang engkau datang, dan kami kan sesak dada kami kalau engkau pergi nanti. Bahagia. Karena banyak orang ketika Ramadan datang ko Ibu sampai dadonya dilat puasa luar. Ada. Apalagi dan suku Maroko pagi kopi pagi besok ko la kapere sampai malam buah sore. Makanya kalau sudah Ramadan Pak, alhamdulillah selesai itu puasa. Harus nak betul loh Pak. Ibu tiap Pak puasa tu habis gitu Kalau disambut tadi kan. Kalau orang hebat datang ke rumah awak tu painya dah ibu hati Pak. Mengapa kau apa kau gadang hati Ramadan pai pi bersambut tadi. Berarti tak jujur tadi nama tu. Pura-pura menyambut tu. Nah begitulah Bapak-bapak Ibu ya. Tapi yang penting ni kalau sebanyak tu ceramah bu kau tak kata amalkan ibu imsak tadi. Ibu tahan. Mulai hari ku anda menjawab baru lah berkecen tahan menjawab je baru. Ibu mulai hari ku asar di rumah tu apa pun kecil apa tahan. Ibu ni. Tu ibu ko payah ngecen Pak. Dado KDRT Firaun ngepijak-pijak tu ariman, nyolapak ngepijak berdoa ibu Rabbi binillah ya Allah bangunkan saya istana. Oh dak tadok dosa atulah gagal imsak ibu nama tu mah. Pi cerita imsak tu mako pahalanya paling gadang. Di balik kok ringan tu ketek pahalanya. Ibu ingin pahala gadang tu ibadah ketek. Lebih tu doh. Kalau ingin pahala gadang, ya gadang pula. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Jangan kamu mengira bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang sabar di antara kamu. Ya kalau ibu nak tanduk ya tawal, salahlah. Dan nak tanduk dosa teguk contoh lelaki ndaklah itu salahlah. Pi cerita imsak tadi menahan.
Ya apa-apa cutu lo kau dapat ibu dan penyerenge. Ya kan ibu dan mengecek kau ibadah padi-padi kecek kau apa imsak ambo tahan, ambo puaso. Nabi Nuh istrinya durhaka Pak. Tapi sampai mati dipertahankan oleh istrinya oleh Nabi Nuh. Nabi Lut istrinya durhaka Pak, tidak diceraikan oleh Nabi Lut. Tetap saja. Itu kalau Pak sebut orang rumah cuy istri Nabi Nuh. Kan badan tuh. Apa-apa ada kalanya dapat orang rumah cuy istri Nabi Nuh. Pahlawan. Kalau begitu apa tahan? Imsak. Ibu kau dapat suami cuy Firaun. Tahan. Ndak ambo dak bela apa-apa lo. Ambo ikut dia ambo sayang je ibu kecek Nabi yang paling banyak masuk neraka siapa tadi? Masalahnya ibu kebanyakan masuk neraka tadi. Melawan ada itu. Tu kau ingin supaya tidak kena neraka ibu. Oh, menjawab panjang tu. Tak menyalahkan ibu-ibu loh. Main ibu-ibu. Itulah. Kalau apa-apa memangnya tak heboh karena nyo kan tak banyak salah dari tadi loh. Nyo masalahnya ambo tak menyalahkan ibu, main. Ndak kan jadi apa-apa tu loh. Ibu kan camel lah. Ayolah. Itulah dulu Bapak Ibu ya. Jadi tiba di rumah beko ibu ingin pesan apa ya. Tapi ibu jangan salah paham loh. Beko ibu lantuk saya tiba di rumah. Itulah heran apa. Bako antuk saya ibu. Dan mana mengecek banyak tu berkusut aku. Aduh jauh ibu nama tu. Ibu tahan. Imsa. Nyo puasa kau paling kadang palonya kan. Nyo puasa kau tak menahan makan minum. Itu menahan makan minum tu starternya tu. Mesinnya tahan diri dari segala yang tidak menyenangkan kita. Imsa. Nah. Kalau ibu-ibu rajin tu menjawab lah besok mati kok payah je salah nombor nak. Dia lah boleh kecien kok mati payah besok. Ada terserah lah lain. Nah begitulah. Kecil apa-apa alhamdulillah tak bantu ada ustaz malam kini. Nah itulah dulu Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam